Smart Listener, proyek pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA menjadi fokus pemerintah Kota Makassar. Terlebih saat ini Makassar masuk kategori darurat sampah. Sejak awal perencanaan pembangunan proyek, ratusan investor dari berbagai negara dinilai tertarik untuk menjajaki kerjasama. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengaku sudah berkomunikasi ke beberapa investor, terbanyak adalah perusahaan asal China. Dalam waktu dekat, Dani bakal membuka lelang untuk proyek PLTASA tersebut, mengingat kapasitas TPA Tamangapa sudah melebihi kapasitas. Sementara itu, Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan PLTSA Kota Makassar, Saharudin Ridwan, mengatakan pihaknya akan selektif dalam memilih investor sebab anggaran untuk proyek ini sangat besar dan dikalkulasikan akan menghabiskan dana sebesar 2 triliun rupiah. Makassar sendiri masuk dalam 12 kota program prioritas nasional pengolah sampah energi listrik atau PSEL. Hal itu merujuk pada Perpres atau Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018 dan Perpres 109 tahun 2020. Surabaya menjadi kota pertama yang sudah merampungkan pembangunan proyek ini. Ya, Smart Listener, itulah informasi yang sudah hadir dalam Smart Journal siang hari ini, dan memang masih agak sedikit berbeda. Informasi yang sudah hadir pada siang hari ini akan menjadi topik dalam perbincangan kita dalam Smart Journal siang hari ini. Dan bersama saya Emil Paris, sudah ada juga rekan saya Mirza Arianti. Selamat siang Mirza. Selamat siang Emil. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Untuk hari ini kita kembali bersama ya. Di Makassar di Smart Journal, dan kita menghadirkan satu topik yang kita akan bahas ya untuk kita bahas dan mudah-mudahan mendapatkan solusi yang bisa memberikan masukan pencerahan juga buat Smart Listener ya, terkait dengan keberadaan proyek pembangkit listrik tenaga sampah ini, apakah sudah dikelola, karena dengar-dengar ini juga terkendala dengan pembebasan lahan seperti itu ya. Kemudian juga dananya berapa, dan dari Walhi sendiri atau Wahana Lingkungan Hidup sendiri menyikapinya seperti apa. Ini tadi sempat berbincang-bincang dengan Ketua Walhi Sulsel, ya Pak Al ya, lewat Muhammad Al-Amin. Iya, Muhammad Al-Amin lewat telepon, tapi beliau tidak bisa hadir siang hari ini dan mewakilkan Mira Janna sebagai staf advokasi dan riset Walhi Sulsel. Alhamdulillah karena Mira sudah hadir bersama kita siang hari ini. Selamat siang Mira. Selamat siang Kak. Apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah hadir di studio ini jauh-jauh ya dari Hertasning. Oh ya, kantornya di Hertasning. Kantor Walhi di Hertasning. Nah, ini membahas tentang proyek pembangkit listrik tenaga sampah ya. Ini menjadi fokus dari pemerintah Kota Makassar karena mengingat juga Makassar ini masuk dalam kategori darurat sampah. Nah, terkait dengan proyek pembangkit listrik tenaga sampah ini tadi sempat berbincang-bincang dengan Pak Al, tapi beliau katanya mengatakan bahwa ini memang agak sedikit riskan untuk dibicarakan. Ya, itu karena kenapa sih Mbak Mira kalau bisa mewakili Pak Al? Iya, karena kalau seperti yang telah kita riset kemarin, kita juga sempat meriset rencana TPA regional Maminasata itu, yang mungkin juga di situ nantinya akan dibuat PLTSA. Kami melihat ada banyak permasalahan-permasalahan di dalamnya jika kita membuat PLTSA ini. Memang keluarannya PLTSA ini akan membuat sebuah energi, yaitu menjadi energi listrik ya. Tapi di dalamnya selama pengolahan dan juga proses dalam lahan di TPA tersebut ada banyak permasalahan yang akan dialami oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, Kota Makassar terkhusus tentunya. Iya, kira-kira dan apa sih juga di 4 kawasan itu ada Makassar, Maros, Takalar, dan Sungguh Minasa. Itu masalahnya apa ya? Selama itu ya, selama prosesnya itu ya mungkin ya. Iya. Pertama kan kita mau membahas mengenai penganggaran. Penganggaran yang digunakan itu akan mengambil banyak
dari anggaran di pemerintah tentunya 2 triliun. Nah di 2 triliun ini bisa digunakan dengan hal-hal lain, misalkan program-program lain selain PLTSA yang menggunakan dana yang banyak. Kemudian persoalan kedua itu terkait dengan lahan yang ingin digunakan. Jika memang PLTSA ini akan dibangun di TPA regional di Patalasang, itu pasti akan ada tumpang tindih antara lahan kepada di masyarakat tentunya, karena di situ lokasinya tumpang tindih dengan pemukiman dari masyarakat di sana, kemudian juga tentunya persawahan masyarakat di sana, dan juga perkebunan masyarakat di sana, dan juga di situ dekat dengan aliran sungai yang nantinya, yang katanya bukan katanya, tapi memang di situ faktanya kalau misalkan sudah musim penghujan itu akan meluap aliran sungainya, jadi akan lebih mudah lagi terkena banjir jika PLTSA itu atau mungkin TPA regional itu akan dilakukan di situ. Kemudian untuk dampak ke kesehatannya juga tentunya akan bermasalah karena di situ ada proses pembakaran dari inseneratornya. Di situ pembakarannya pasti akan ada fly ash, ada bottom ash, dan juga akan ada partikel-partikel kimia lain yang akan berdampak kepada kesehatan yang dihirup oleh masyarakat sekitar, yang jangka panjangnya akan menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Seperti itu Kak. Jadi untuk teknologi sampah yang digunakan Iya. Sebaik mungkin ya menghindari yang namanya pembakaran Iya sampah. betul. Silakan. Belum lagi kalau misalkan mesin atau teknologi yang digunakan itu tidak sesuai standar, pasti akan lebih mudah untuk menyebabkan penyakit kepada masyarakat sekitar tentunya. Karena kalau kita mau menggunakan mesin yang bagus, yang canggih, itu pasti akan menggunakan biaya yang mahal. Mungkin untuk pembangunannya 2 triliun, tapi untuk proses perawatan di dalamnya pasti akan membutuhkan anggaran lagi tentunya. Baik. Jadi dari beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah ya, seperti adanya proyek membangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA, kemudian dari dampak-dampak yang ditimbulkan nanti, jadi saran dari Walhi sendiri seperti apa? Oke, kalau misalkan kita mau membahas mengenai PLTSA, tentu saja Walhi Sulawesi Selatan mewakili suara masyarakat itu menolak namanya pembangunan PLTSA tentunya, karena itu tadi beberapa hal yang saya sampaikan itu akan berdampak ke kesehatan dan lain sebagainya. Mungkin saja kalau misalkan akan ada nantinya TPA regional Maminasata, itu bisa diubah digunakan menjadi sanitary landfill. Karena seperti yang kita ketahui kemarin kita sudah launching sampah juga, hasil riset sampah yang kami lakukan itu di 4 kawasan, ada di Makassar, Maros, terus ada juga di Takalar dan di Goa. Semua TPA-nya itu kami nilai itu menggunakan sistem yang terbilang kurang baik, karena terkhusus di TPA Antang itu dia menggunakan sistem open dumping Kak. Jadi sistem open dumping seperti yang kita lihat open dumping. Iya, open dumping. Nah di situ kan sudah menumpuk sampahnya. Sampahnya sudah menumpuk. Seperti gunung. Itu namanya open dumping karena mobil truk sampah itu mengambil sampah-sampah kita di rumah, kemudian dibawa ke TPA itu hanya tanpa melakukan pengelolaan. Jadi truknya itu hanya membuang sampahnya begitu saja. Makanya kenapa sampah-sampah di situ itu menggunung seperti itu, karena sistemnya adalah open dumping. Nah kalau misalkan di Maros itu awalnya dia kontrol landfill, tapi mungkin karena tidak ada pengelolaan di dalamnya akhirnya menjadi open dumping. Kalau misalkan di Goa dan di Takalar itu dia menggunakan kontrol landfill. Nah kalau kontrol landfill itu Kak, dia membuat cekungan. Terus itu sampahnya akan dibuang ke cekungan itu. Jika sampahnya sudah padat, ada prosedurnya tersendiri, kemudian dilapisi lagi oleh tanah. Jadi sistemnya itu kalau kontrol landfill di Maros dan di Goa dan Takalar itu sampah, tanah, kemudian dilapisi lagi oleh tanah. Akhirnya seperti tanah pada awalnya. Datar. Itu ya untuk di Goa dengan Takalar ya. Jadi keempat
TPA ini tidak ada yang menggunakan sanitary landfill dari hasil riset kami, Kak. Seperti itu. Sejauh mana sanitary ya? Iya. Sanitary landfill ini bermanfaat untuk masyarakat. Kalaupun digunakan ya harusnya ya harusnya digunakan seperti itu sistemnya. Kenapa kita harus menggunakan sanitary landfill? Tapi kemarin juga dari Dinas Lingkungan Hidup menyatakan kalau misalkan dia mau membuat TPA regional di Patalasang itu dia akan menggunakan sanitary landfill katanya. Begitu ya, begitu katanya. menurut Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Kalau boleh tahu mungkin disampaikan ke masyarakat amannya menggunakan sanitary landfill ini. Amannya kenapa kita harus menggunakan sistem sanitary landfill di TPA itu karena pertama di dalamnya pasti ada yang namanya pengelolaan. Pengelolaannya itu pertama ada yang membedakan antara aliran lindi dan juga ada di dalamnya drainase, ada juga khusus untuk penyimpanan gas metan. Karena kalau misalkan kita ketahui bersama, kalau misalkan tidak ada pengelolaan seperti air lindi dan juga gas metan yang dipisah-pisahkan, itu juga akan menyebabkan pencemaran ke tanah, ke air. Gitu ya. Iya, seperti yang kita ketahui kemarin juga di TPA Tamangapa Antang itu mengalami kebakaran sampah. Iya. Itu juga pasti ada kontribusinya dari cemaran gas metan itu, Kak. Seperti itu. Ya, selain pengelolaan ya, ada lagi manfaat dari sistem sanitary ini? Iya, karena itu tadi, karena pengelolaannya bagus, maka itu akan meminimalisir terjadinya sebuah pencemaran, entah itu pencemaran air, entah itu pencemaran tanah, pencemaran udara dan lain sebagainya. Kalau untuk pencemaran air dan tanah, air lindinya itu ada perpisahan untuk saluran air lindinya, jadi tidak akan tercemar ke tanah, tidak akan tercemar ke air. Akhirnya kesehatan kita tidak akan tercemar oleh beberapa zat yang ada di air lindi itu. Air lindi yang hitam-hitam akibat sampah itu, Kak. Limbah gitu ya. Limbah. Mira, kalau dilihat dari tumpukan sampah yang ada di TPA Antang ya, Iya, Kak. itu paling banyak sampah rumah tangga kah atau sampah industri begitu? Jadi dari ya kan? Jadi kalau misalkan dari hasil riset kami itu rata-rata di bukan hanya Makassar tentunya, hampir semuanya ya. Iya, semuanya hampir bermuara ke semuanya. situ ya. Iya. Tidak hampir semuanya sampah. Iya, sampahnya itu adalah sampah organik. Sampah organik. Iya, itu sampah organik itu bekas-bekas makanan yang basi atau mungkin sayur-sayuran kita yang sudah kita buang begitu saja. Padahal kalau misalkan sampah organik itu bisa digunakan sebagai pupuk ya. Pupuk dan sebagainya. Makanya kemarin di hasil riset kami itu kami memasukkan rekomendasi bahwasanya ada pengolahan sampah organik yang dilakukan oleh pemerintah. Karena seperti yang kita ketahui banyaknya sampah yang dihasilkan itu adalah sampah organik. Kenapa tidak dari awal? Dari biasanya masyarakat ya, iya, berarti biasanya jadi perlu dilakukan pemilahan begitu iya, dari betul. awal ya. Sedangkan teknologi sampah yang ingin dilakukan ini kan harus mengolah sampah yang basah begitu ya. Iya, Berartinya betul, memerlukan Kak. banyak energi ya. Iya betul, Kak. Karena kalau misalkan sudah dicampur begitu saja pasti akan susah melakukan pengelolaan. Karena sudah ada sampah plastik dan juga ada sampah organik, akhirnya akan ada ulat dan lain sebagainya. Makanya susah untuk dikelola dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan biasanya juga ada beberapa orang yang sudah aware terhadap sampah organik dan sampah non-organik, Kak. Misalkan dia dari rumah dia sudah memilah, ini sampah organiknya dia. Tapi setelah mobil sampahnya datang, mereka mencampurkan begitu lagi. saja. Jadi agak susah orang ya. yang awalnya sudah mau aware jadi kayak sudahlah, percuma gitu tidak dipisahkan juga oleh pemerintah seperti itu, Kak. Ini mungkin yang memberikan edukasi ke masyarakat ini yang perlu ya. Iya, betul. Perilaku masyarakat. Karena masyarakatnya sendiri sudah sadar untuk memilah-milah sampah. Beberapa. Tapi dari petugas sampahnya lagi ini yang kadang tidak mengerti sampah yang basah ataupun sampah yang kering itu supaya tidak disatukan. Ya mungkin juga bukan dari si pemungut sampahnya, Kak, mungkin juga dari kayak pengolahannya. Karena pasti mereka cuman
memiliki tugas kayak ambil semua sampahnya, jangan dipisahkan. Mungkin tidak ada arahan seperti itu, Kak, karena memang tidak ada tempat untuk pemilahan sampah untuk sampah organik, makanya mereka mengambil sampah-sampah itu saja disatukan dan dibuanglah ke TPA disatukan seperti itu. Oke. Kita break dulu ya. Kita break dulu ya untuk saat. Terima kasih untuk Mira tadi ya. Kita sudah mendengarkan sedikit banyak terkait dengan fenomena sampah ini dan akhirnya juga pemerintah Kota Makassar lebih bagus mengadakan proyek pembangkit listrik tenaga sampah. Dari sampah bisa menjadi tenaga listrik. Padahal banyak hal yang mungkin bisa menjadi kendala ya dengan akan dibangunnya proyek ini. Nanti kita akan tanyakan juga ke Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan adanya proyek pembangkit listrik tenaga sampah. Tapi sebentar ya, kita masih menunggu kehadiran PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Iman Hud. Dan untuk itu para listener, kami berharap Anda tetap standby di sini sampai jam 3 kami akan menemani Anda masih tetap di Smart Journal dari Radio Smart FM, part of KG Radio Network.